Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibnu Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Di sini kepemimpinan bisa disebut bos ya. Misalnya di bos di film-film tuh duduk ya kan ya. Muter gaya-gayaan, cuma marah-marah doang kalau di film. Ini contoh kalau di film. Di sini ada penting tentang pengertian pemimpinan. Aspek penting pemimpinan itu ada 3. Yang pertama melibatkan orang lain, yang kedua distribusi kekuasaan, dan yang ketiga pengkuasaan dan fungsi pemimpinan. Pemimpinan adalah sikap yang harus ada di dalam seorang pemimpin. Dan pemimpin adalah seorang yang sudah diberi kekayaan. Kekayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Di sini pemimpin bukan cuma senang-senang saja untuk kita tanda tangan doang, itu di film doang ya. Di sini pemimpin juga harus mempunyai kekuasaan. Kekuasaan tersebut adalah dia harus berwibawa, dia harus mempunyai keadilan, dia harus bisa mengatur perusahaannya. Kepemimpinan menurut para ahli itu yang pertama adalah Wahjo Sumijo. Kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan, harus mempunyai kepribadian. Yang pertama yaitu kepribadian seperti dia harus berwibawa, dia harus pintar dalam mengurus perusahaannya, dan sanggup dalam melakukan tugas-tugas sebagai pemimpin. Di sini ada aspek penting dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah melibatkan orang lain. Di sini seorang pemimpin juga butuh karyawan. Misal saya pemimpin dan Anda rekan kerja saya gitu. Saya juga membutuhkan Anda. Saya tidak bisa melakukan bisnis atau melakukan bisnis saya sendirian. Saya butuh kru agar bisnis saya berjalan lancar. Yang kedua adalah distribusi kekuasaan. Kita ambil saja contoh dari Mixway. Anda tahu kan Mixway? Mixway adalah salah satu brand es krim yang ada di mana-mana. Nah, di sini adalah anggota kelompok tak memiliki kekuasaan di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Di sini adalah distribusi kekuasaan Mixway itu, misal di Makassar itu milik siapa dan di Sumeneb itu milik siapa. Itu beda-beda pemilik tapi sama-sama Mixway dalam satu perusahaan. Yang ketiga adalah paham kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggotanya. Seorang pemimpin harus bisa mengatur karyawan-karyawannya agar bisnis kita di perusahaan ini berjalan dengan lancar. Merancang taktik ini paling penting dalam sebuah perusahaan. Kita harus menyelesaikan planning kita yang kita buat agar perusahaan kita berjalan lancar. Misal seperti pemasaran. Kita pemasaran nih sekarang di bagian apa ya, iklannya kayak apa ya, biar kita tertarik pada produk-produk kita gitu ya. Seperti brand baju Erigo. Kemarin waktu marak-maraknya JKT48 dan mereka langsung gercep untuk ambil ambasador member JKT48 seperti Azizi Asadel. Dan produk itu nggak nyampe sehari yang beli dengan foto Azizi Asadel mencapai puluhan ribu. Itu gak nyampe sehari loh. Bayangkan omset yang kita dapat berapa loh, banyak loh. Yang ketiga adalah pengorganisasian dengan teratur.
dalam usahaan ya, kita harus bisa melakukan bagian kita masing-masing, seperti lu bagian pemasaran, lu kerjanya pemasaran, lu bidang iklan nih, iklan pemasaran, lalu bidang keuangan, lalu lu harus bisa manage uang itu gitu. Dan ketiga adalah problem solving, penyelesaian masalah. Ini bisa Inggrisnya ya. Penyelesaian masalah di sini kita harus, kalau ada masalah kita harus melakukan meeting agar masalah kita akan tuntas gitulah. Dan pengambilan keputusan ini adalah hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam akhirnya, misal kita ada brand ini, semua karyawan berembuk, nah kita harus meminta persetujuan atau keputusan dari seorang pemimpin. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.